Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Hari ini saya akan membahas tentang bagaimana tips untuk membeli rumah murah. Ya, buat rekan-rekan yang berniat dan berkeinginan untuk memiliki rumah murah dan tentunya rumah bekas ya. Saya sudah berhadapan dengan Bang Fahmi. Ini salah satu praktisi properti di Kota Medan yang kesehariannya selain sebagai akademisi, dosen, beliau juga merupakan orang yang lalu lalang dan banyak berkecimpung di dunia properti, khususnya rumah-rumah bekas. Ya. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu menyebutnya dengan sebutan Bang Haji karena memang tawaduk dan penuh dengan khasanah ilmu kalau bicara dengan Bang Haji. Belajar sama Ustadz Mahmudin. Sehat ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Minta waktunya kita ngobrol-ngobrol dulu. Untuk rekan-rekan yang nonton channel Dani Danila ini mungkin butuh informasi ya. Saat ini pengen punya rumah bekas, belum sanggup untuk beli rumah baru, atau memang tidak berkeinginan beli rumah baru dan berniat untuk beli rumah bekas. Nah, sebelum kita bahas ya, mungkin nanti Bang Haji bisa kasih tips-tipsnya apa kiat-kiat untuk mendapatkan rumah bekas yang murah dan berkualitas. Tentu rekan-rekan yang menonton channel ini pengen tahu dulu siapa sebenarnya Bang Haji Fahmi. Ya. Boleh cerita sudah berapa tahun mengenal dunia properti khususnya di Kota Medan ini Bang Haji? Iya, kalau saya sih alhamdulillah sudah mencoba-coba bisnis properti ini sejak 2016. Memang selama ini kita sih masih sebagai agensi aja, menjual belikan punya orang lain. Tapi memang ke depan ada rencana kita ingin beli langsung, baru kita kemudian yang melakukan penjualan begitu. Apa yang membuat Bang Haji tertarik terhadap dunia properti ini? Padahal kan tidak sedikit orang yang mengetahui dunia properti ini ribet. Ya, itu yang menjadi salah satu daya tarik. Karena rumah atau tempat tinggal itu adalah salah satu kebutuhan hajat paling mendasar. Ya. Nah, kalau kita bisa berkecimpung dengan baik, alhamdulillah marginnya, keuntungannya juga lumayan. Lumayan. Ya. Cukup menjanjikan di dunia properti. Sangat menjanjikan. Tidak usah banyak-banyak. 1 bulan 1 atau 1 bulan 2, udah cukup. Sudah cukup. Cukup sekali. Ya. Berarti begitu. Ada apa namanya profit yang menjanjikan untuk berkecimpung di dunia properti. Ya. Selama di dunia properti yang membuat Bang Haji kayaknya jerah, nggak pengen balik lagi di dunia properti, ada nggak kejadian apa gitu? Paling tidak perlu kehati-hatian juga. Walaupun kita kurang paham, kita bisa konsultasi dengan notaris, tanyakan seluk-beluknya, karena kita semua awam. Jadi dengan awamnya itu kita minta pendapat ahlinya. Ya paling tidak kita kenal 1 atau 2 notaris, tukar-tukar di antara mereka, dan kalau memang ada transaksi ke mereka, jadi mereka lebih punya kedekatan dan ikatan sama kita begitu. Bang Haji, kadang-kadang apa yang kita rencanakan, apa yang kita inginkan itu nggak semuanya terwujud mulus begitu saja. Ada nggak pengalaman Bang Haji sebagai agensi yang mengalami gagal di tengah atau sudah hampir deal antara penjual dan pembeli, kemudian satu masalah, kemudian ini dibatalkan? Banyak. Mungkin bisa berbagi sedikit. Iya, kalau kendala-kendala di lapangan banyak, cuma kita berserah diri saja bahwa mungkin semua itu kan sudah diatur, atau ada rezeki kita atau tidak ada rezeki kita. Misalnya saya pernah membeli sebuah perumahan baru milik developer, kita kasih panjar 5 juta. Ini ternyata developernya One Prestasi, ya udah uangnya itu 5 juta itu hilang. Satu, tak selesai. Yang kedua, ketika kita menjadi agensi juga gitu, ada calon pembeli sudah malah kasih DP 150 juta. Ibarat makanan sudah hampir masuk dalam mulut, malah mungkin sudah masuk dalam mulut kita. Tapi ternyata memang ketentuannya bahwa itu belum rezeki kita, batal. 150 juta itu kita kembalikan. Kembalikan penuh? Penuh kita kembalikan. Kita juga nggak mau tahan-tahan. Mungkin rezeki kita bukan di situ. Karena kalau kita ambil pun bukan hak kita atau malah tidak baik bagi kita. Kita kembalikan. Mungkin kita, tapi di akhir daripada itu kita dapat angka yang lebih besar lagi. Seharusnya kita jual cuma 500 juta. Setelah kita dibatalkan oleh calon pembeli, kita bisa menjual dengan harga 585 juta. Seperti itu. Bang Haji, ini menarik. Tadi Bang Haji bilang ada peluang benefit yang lumayan bagi agensi properti. Boleh dikasih bocoran sedikit saja di range berapa atau persentase berapa dari nilai transaksi? Sebenarnya kalau jual beli rumah bekas itu ada 2 metode. Apakah
kita harga fee kita melekat di penjual, atau penjual itu memberikan keleluasaan kepada kita untuk menentukan harga. Misalkan seperti ini, dia mau jual rumah 300, dia bilang sama kita, terserah deh mau jual berapa, yang penting sama saya 300. Kalau kita lihat aspek asetnya itu cukup baik untuk dijual dengan harga yang lebih baik lagi, mungkin kita bisa jual 325 juta atau 350 juta, mungkin selisihnya bisa dapat sama kita. Tapi kalaupun kita lihat kondisi aset tidak layak untuk dijual dengan harga yang sangat tinggi, ya sudah, kita nempel harga aja, kita ikut di harga penjual, komisi 2,5% aja. 2,5%, misalnya dari 300 juta berarti kita dapat 7,5 juta. Ya udah, mungkin cuma itu sih yang kita dapat. Iya, yang penting bisa aktivitasnya, transaksinya bisa dapat lebih rutin, lebih banyak. Dan sama-sama menguntungkan. Sama-sama menguntungkan. Si penjual yang butuh cepat terjual bisa terjual. Iya. Pembeli dapat harga yang pas dari penjual. Iya. Kita sebagai agensi mendapat komisi atau success fee. Iya, nggak nguyuh-nguyuh harus ambil keuntungan yang sangat besar. Yang penting dia bisa bertransaksi dengan baik, sama-sama saling menguntungkan antara pihak penjual, pembeli, dan agensi juga sama-sama saling menguntungkan gitu. Sama-sama senang juga istilahnya. Masuk ke hal yang paling ditunggu oleh rekan-rekan. Iya. Saya punya uang. Iya. Saya punya budget misalkan hanya 500 juta. Iya. Saya nggak pengen beli rumah baru atau yang sedang dibangun oleh pengembang. Iya. Saya mau cari rumah second. Iya. Selain margin, angka tadi, budget saya 500, berarti harus saya cari rumah yang di bawah 500 juta, tentu seperti itu. Betul. Berarti hal lain yang dipertimbangkan adalah lokasi. Lokasi, ya. Memang betul. Budget 500. Ya. Cari rumah di bawah 500, tapi dengan lokasi seperti apa yang baik yang harus kita perhatikan? Ya, minimal kalau orang punya rumah di atas harga 300, tentu dia punya mobil. Jadi paling tidak akses menuju ke rumah itu bisa dilalui oleh mobil. Nah, gitu. Jalannya, kemudian lihat apakah kondisinya ya rawan banjir. Kemudian lihat suasana lingkungannya apakah cukup kondusif ataukah terlalu banyak gangguan-gangguan keamanan seperti itu. Jadi kalau itu ada lokasi, mungkin tambahan lagi bisa diperhitungkan juga aktivitas kita sehari-hari dari lokasi rumah yang dibeli ya. Ya, tentu. Lokasi kerja gitu. Ya, jadi kalau kita kan aktivitasnya kan keluarga, tempat kantor, keluarga, kantor begitu. Jadi kalau memang akses tempat tinggal kalau boleh berdekatan. Jadi kita tidak terlalu menghabiskan banyak waktu untuk lalu lalang atau untuk pulang pergi selama bekerja begitu. Aktivitas sehari-hari. Yang kedua, setelah lokasi, lihat juga seperti yang saya katakan tadi, lingkungannya. Ini juga pertimbangan barangkali untuk kita membeli lingkungan, karena kita beli rumah tidak hanya beli bangunan tapi beli lingkungan juga seperti betul. Jadi kalau kita lihat suatu daerah itu, kita bisa amati bahwa ini tuh kira-kira kalau dikatakan daerah merah kah, atau daerah hitam kah, atau daerah hijau kah. Artinya hijau artinya tidak ada gangguan yang terlalu berarti. Mungkin kalau merah sudah sedikit ada gangguan, banyaknya tingkat pengangguran di sekitar daerah tersebut. Kemudian dengan adanya tingkat pengangguran biasanya menciptakan kejahatan tinggi. Ya, mulai dari pencurian, kemudian narkoba dan lain-lain begitu. Jadi itu salah satu, apalagi kalau daerah hitam lebih baik agak dihindari kalau kita punya budget. Nah, kan sesuai dengan budget kita tadi. Kadang gini, Bang Haji, saya udah terlanjur suka nih rumah. Saya udah terlanjur serak dekat dari rumah. Dekat dari lokasi aktivitas kantor. Ada bangunan sekolah yang tidak jauh untuk anak-anak. Tapi di wilayah hitam. Bagaimana saya harus? Saya punya budget sebenarnya, bisa memilih yang lain. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya paksakan beli rumah yang saya suka tadi tapi tidak mendukung lingkungan? Kalau memang bisa dihindari, ya saya rasa lebih baik dihindari. Tapi kalau memang tidak bisa dihindari dan memang udah ada ketertarikan yang banyak, mungkin segi pengamanan yang ditingkatkan. Jadi peningkatan pengamanan dari rumah, atau kita menjadi salah satu motivator keamanan daerah tersebut. Kita ajak warga bersama-sama untuk bagaimana cara meningkatkan pengamanan di lingkungan masing-masing, begitu. Jadi kita sebagai sebagai penggerak begitu di daerah tersebut. Kemudian setelah budget, kemudian lokasi, lingkungan, saya kira fisik bangunan jadi pertimbangan juga Pak Haji. Sangat pertimbangan. Jadi kalau kita beli rumah murah, tapi kalau kondisi fisiknya juga berapa persen harus perbaikan yang kita lakukan. Dan kita juga bisa sedikit-sedikit menghitung, atau kalau kita kurang mampu menghitung, kita panggil orang yang cukup
paham dengan untuk merenovasi perumahan gitu ya, renovasi rumah, misalnya arsitek atau teman-teman yang paling tidak punya kemampuan untuk renovasi rumah, dia sudah tahu bahwa anggaran itu berapa. Jangan kita membeli rumah murah, tapi kita fisiknya itu kita juga malah menghabiskan dana yang cukup besar. Nanti ketika setelah kita beli, kemudian kita renovasi, harganya jauh di atas dari nilai harga dari beli. Begitu. Harga jual rumah itu kembali misalnya. Iya, seperti atau itu. Nilai pasar. Nilai pasar, iya. Jadi ada yang atau pemahaman rekan-rekan masyarakat umum khususnya ini kan tahu bahwa renovasi itu biayanya lebih besar daripada membangun baru. Iya. Ya, karena ada 2 kali kos di sana, pembongkaran dan pembenahan kan gitu. Iya. Nah ini kalaulah seandainya harga tadi lokasi sudah pas, harga sudah oke. Iya. Kemudian lingkungan bisa kita atasi, Iya. merah, hitam dan hijau tadi. Iya. Nah ternyata biaya renovasi ini lebih besar kalau kita tambahkan dengan kos biaya beli. Iya. Ini tambah lonjakan harga. Iya. Ini saran Pak Haji, apa kira-kira yang bisa dengan apa nego ulang, renegosiasi dengan penjual atau memang seperti apa? Iya, karena kita dari sejak awal ketika melihat rumah, mudah-mudahan kita sudah bisa dalam sekali datang atau 2 kali datang kita sudah bisa melakukan survei rumah itu. Kita sudah tahu kira-kira kalau kita mengeluarkan kosnya itu berapa, biaya renovasi itu berapa. Jadi dengan dasar itu kita sudah bisa untuk bernegosiasi dengan pemilik. Nah, kalaupun memang pemilik itu pemilik rumah tidak mau bergerak jauh dari angka yang dia inginkan, maka mungkin bisa kita siasati dengan pemilihan bahan-bahan yang lebih renovasinya, ya, minimalisir biayanya. Kita renovasi sendiri, ataupun kita kalau memang tidak punya budget, kita lakukan secara bertahap. Karena kan kalau kita ingin tinggal rumah tinggal yang nyaman, ya setahap demi setahap kita perbaiki sedikit. Walaupun tidak punya budget yang besar, secara bertahap aja. Jadi ketika budgetnya hanya cukup memadai aja, tidak sekaligus keluar seperti itu. Kemudian setelah itu Bang Haji, udah 4 ya? Ya. Budget, lokasi, Ya. kemudian lingkungan, terakhir kondisi fisik bangunan. Ya. Apa yang perlu diperhatikan lagi kalau kita mau beli rumah bekas? Ya, paling tidak aspek legalitas. Iya. Ya, Bagaimana kita mengetahui legalitas aspek hukum dari tanah yang atau bangunan yang akan kita beli? ya, kalau kita punya informasi awal mungkin di sekitar lokasi itu ada famili, keluarga, kerabat, itu lebih bagus. Jadi dia tahu sejarah daripada aset yang akan kita beli. Namun kalau kita tidak mempunyai info awal mengenai kondisi rumah, kita bisa melihat dari segi fisik surat-suratnya saja. Kita konsultasikan kepada notaris kita. Ini apalagi yang harus kita lengkapi untuk meyakinkan bahwa dokumen ini bersih atau sertifikatnya sudah cukup legal, aspek legalnya juga sudah cukup baik, begitu. Apakah kemudian kalaupun kita sudah tahu lah clear and clean ini aspek legal, riwayat kepemilikan, kemudian surat-surat tanah dan bangunan yang dimiliki, apakah kemudian ini dimungkinkan juga untuk kita negosiasi? Karena setelah pasca kita beli, itu kan kita harus mengalihkan aspek legalitas kepemilikan tanah dan bangunan dari itu. Apakah balik nama sertifikat misalnya atau apalah, kalau surat tanahnya masih SK camat misalkan, apakah ini bagian wajib yang harus dimasukkan sebagai item negosiasi angka? Sangat kan. Jadi aspek legalitas tanah itu kan dia ada SK camat, ada surat desa, ada sertifikat. Jadi ketika setiap peralihan meningkat menjadi sertifikat itu kan butuh biaya. Jadi kalau saran saya, coba lengkapi dulu dokumen-dokumen awal. Jadi dari dokumen awal itu kita sudah tahu bahwa sertifikat ini tanahnya sertifikat atau di SK camat, dan kita bisa konsultasikan dengan notaris kira-kira biayanya berapa. Dengan dasar PBB kita sudah tahu, dengan dasar PBB berapa nilai jual belinya, berapa nilai pajaknya, berapa biaya-biaya untuk peningkatan haknya, seperti itu. Jadi dari yang segi aspek paling mahal itu peningkatan hak, pajak, dan biaya notaris. Saya rasa cuma tiga item itu saja nilainya sudah cukup besar. Jadi dengan dokumen awal itu kita sudah tahu kira-kira berapa biaya yang akan kita keluarkan. Dan itu akan bisa dimungkinkan untuk masuk jadi item negosiasi ya? Sangat. Apakah ditanggung oleh si pembeli atau ditanggung bersama dengan penjual, atau penjual saja yang membayarnya gitu? Itu berdasarkan kesepakatan saja. Dan tapi kita sudah punya
punya angka. Kalau kita tanggung seluruhnya berapa, kalau kita berbagi dengan penjualnya juga seberapa. Jadi dari situ kita sudah bisa menghitung anggarannya, anggaran belinya berapa, anggaran biaya suratnya berapa. Nah, kalau ini menarik, itu. Bang Haji. Saya potong sedikit. Iya. Item angka negosiasinya di mana posisi agensi? Apakah masuk ke dalam margin ring harga jual, atau kembali kesepakatan yang nanggung penjual atau yang nanggung pembeli untuk fee dari si agensi? Kalau saya biar lebih memudahkan terjadi transaksi jual beli, kita biasanya tidak usah terlalu banyak up angka atau markup angka nilai jualnya. Kalau saya sih selama ini lebih banyak mendapatkan fee aja, menempel kepada penjual saja. Iya. Kalau pembeli tidak diwajibkan memberi fee? Tidak, saya tidak ada menerapkan lagi kewajiban untuk membayar fee lagi pembeli, karena kan mereka sudah biasanya sih umumnya di penjual saja. Dan biasanya kalau kita terlalu markup terlalu tinggi harganya, jarang terjadi deal atau transaksi jual beli. Jadi saya lebih ambil yang posisi aman aja. Ya sudah, kita ikut di harga penjual saja, seperti itu. Biar si pembeli dan penjual bernegosiasi secara langsung. Secara langsung, iya. Dan kita saling terbuka saja. Kita membuka angkanya seberapa, dan kalau mereka cocok ya sudah. Mudah-mudahan ada rezeki kita di situ. Dari mana kira-kira praktisi properti seperti ini mendapat informasi, oh rumah si anu dijual, itu di daerah sana ada dijual. Kemudian si praktisi properti atau agensi tadi itu baru mencari konsumennya atau calon pembelinya. Itu bagaimana prosesnya itu, Pak? Ya, saya lihat kadang-kadang itu berdasarkan silaturahmi juga, dan kemudian juga bagaimana kita dalam sebuah transaksi melayani dengan baik. Jadi memberikan suatu penilaian yang bagus dan menjadi ingatan bagi mereka. Jadi ketika ada aset lain yang akan dijual milik keluarganya, kerabatnya, temannya, biasanya mereka langsung ingat ke kita. Ada transaksi kedua, ketiga, mudah-mudahan. Jadi kalau transaksi pertama kita terlaksana dengan baik dan senang, memuaskan, jadi biasanya kadang-kadang mereka juga memiliki ingatan sama kita gitu untuk transaksi berikutnya. Terakhir, Bang Haji. Iya. Ini mungkin rekan-rekan juga sering bertanya dan penting. Iya. Kadang kan ada yang bilang bahwa penyesalan itu datang belakang. Iya. Kalau di depan namanya pendaftaran. Iya. Jadi tadi sudah mau beli rumah, saya sudah ngebet nih. Saya mau beli rumah bekas, lokasi udah oke, kemudian budget sudah pas, renovasi tidak terlalu banyak, aspek regulator sudah beralih ke saya. Tiba-tiba saya dipindah tugas. Ini sering terjadi. Saya dipindah tugas, misalkan ke luar daerah yang harus rumah itu saya kosongi. Kan jual beli rumah bekas ini tidak secepat kita jual smartphone misalkan, kita jual mobil misalkan. Tentu kalau kita tinggali tanpa cepat kita proses jual, ini kan akan kosong dan rusak. Apa kiat yang bisa Pak Haji berikan? Mungkin pesan-pesan khusus sebagai closing statement untuk rumah yang kondisinya mendadak harus cepat dikosongkan atau ditinggal seperti itu? Tergantung. Kalau memang pemilik aset itu ingin cepat, ya dia sedikit memberikan perangsang saja, menurunkan harga sedikit begitu dari harga pasar. Kalau memang mau cepat, tapi kalau memang mau bertahan dengan harga pasar, ya mungkin butuh waktu 6 bulan, 1 tahun. Tapi kalau memang mau cepat, biasanya kita kasih sedikit insentif, harga turun. Ya biasanya orang juga sama-sama menilai, pembeli menilai, penjual juga menilai. Jadi ketika ketemu antara penilaian pembeli dan penjual, yang ke tengahnya itu biasanya sudah jadi aja. Apalagi mungkin bisa ditambah gini ya, Bang Haji, harga agak miring, kemudian aset dikasih bonus, furniture misalkan atau AC. Keseringan terjadi seperti itu ya, bonus AC 2 biji gitu misalnya. Itu sebagai nilai tambah fasilitas saja, tapi mereka sebenarnya tetap melihat di harganya, harga rumah secara utuh. Jadi kalau memang kita bisa kasih sedikit insentif, kita kasih ke harga yang sedikit di bawah angka pasar sedikit saja, biasanya orang juga mau penilaian bahwa oh ya rumahnya murah, jadi sudah bisa langsung dibeli. Bahkan mereka ada yang langsung cepat langsung memberikan tanda jadi atau apa ketika melihat rumahnya itu cukup marketable dan cukup layak untuk dibeli dalam kondisi yang cepat seperti itu. Baik, rekan-rekan, itu tadi
tips membeli rumah bekas yang mungkin bisa jadi pengalaman dan pengetahuan tambahan. Terima kasih untuk Bang Haji Fahmi hari ini waktunya, dan semoga apa yang disampaikan Bang Haji dapat bermanfaat bagi rekan-rekan yang menonton channel YouTube ini. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tanda loncengnya agar rekan-rekan mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.